Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Ini saya sudah punya santan 1300 ml. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita masak menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk. Lalu ini saya tambahkan juga gula sebanyak 400 gram. Sambil diaduk ya, terus kita masak supaya santannya itu tidak pecah. Nah, ini jika sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya ya. Lalu di tempat lain ini saya sudah siapkan wadah. Ini santan yang dimasak tadi kita saring ya. Setelah disaring ternyata ini ada buih-buihnya, ini saya buang dulu. Nah, habis itu nanti ini saya diamkan sampai dingin ya. Setelah santannya dingin, ini kemudian saya tuang ke wadah lain yang agak besar. Setelah itu ini saya tambahkan tepung tapioka. Ini saya tambahkan setengahnya dulu ya. Untuk tepung tapiokanya saya pakai 400 gram. Habis itu ini kita ayak. Setelah diayak ini saya aduk menggunakan whisker atau bisa juga pakai mixer ya. Dan lalu ini saya tambahkan tepung beras setengahnya aja dulu. Untuk tepung berasnya ini saya pakai 225 gram. Setelah itu ini kita ayak ya, supaya ini tepungnya tidak ada yang bergerindil. Setelah diayak kemudian ini kita aduk lagi. Ini saya pakai whisker saja. Kita aduk sampai tercampur rata. Dan kemudian masukkan sisa tepung tadi ya, masih ada tepung tapioka sama tepung berasnya. Kita tuang semuanya, lalu kita ayak dan kita aduk lagi. Setelah itu ini saya tambahkan vanila cair kurang lebih 1 sendok teh ya. Kemudian aduk lagi sampai tercampur. Setelah itu ini saya siapkan wadah. Lalu adonan yang tadi kita tuang ke dalam wadah ya, tapi sambil disaring supaya nanti waktu dikukus itu kue lapisnya lembut ya, tidak ada yang bergerindil. Kemudian ini akan saya bagi menjadi dua, yang satu 900 ml dan yang satu itu 1000 ml ya. Ini yang 900 ml saya tambahkan 1 sendok teh pewarna putih ya. Ini pewarna putihnya khusus makanan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dulu. Lalu ini saya siapkan wadah sebanyak 5 ya. Ini nanti yang 1000 ml itu kita bagi menjadi 5. Jadi masing-masing nanti 200 ml. Lalu kita beri pewarna sesuai keinginan. Oke, ini kita bagi. Jangan lupa masing-masing 200 ml ya. Setelah selesai dibagi, ini mau saya beri pewarna makanan. Dalam satu wadah itu saya beri 4-5 tetes ya. Untuk adonannya ini masih ada sisa 100 ml. Lalu ini saya tuang, saya campur sama yang ungu ini ya. Kemudian ini kita aduk lagi. Jika sudah selesai diberi pewarna semua, ini sudah siap untuk dikukus ya. Untuk kukusannya ini sebelumnya sudah saya panaskan. Ini nanti kita kukus menggunakan api sedang saja ya. Lalu ini saya masukkan loyangnya. Sebelumnya ini loyangnya sudah saya olesi dengan minyak goreng.
Lalu tuang 100 ml adonan yang warna ungu ya. Ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian ini kita buka tutupnya. Ini kue lapisnya sudah agak mengeras ya, atau bisa juga kita pegang pakai sendok. Nah itu sudah set. Lalu kita tuang 100 ml adonan putih. Setelah itu nanti ini kita kukus kembali selama 5 menit ya. Setelah 5 menit yang kedua ini kita buka tutup kukusannya. Ini adonan putihnya ini sudah set ya, bisa dipegang pakai sendok. Nah itu udah set. Lalu ini kita tuang lagi adonan ungunya 100 ml. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit. Ulangi terus seperti itu ya, 5 menit, buka, dituang, dikukus lagi seperti itu sampai adonannya habis. Setelahnya ini kita buka tutupnya, kita tuang 100 ml adonan warna orange, kita kukus selama 25 menit. Ini bisa juga dibilang ini ya layer paling akhir ya. Nah ini tadi saya pakai loyang ukuran 17 x 17, itu kekecilan ternyata, jadi adonannya masih sisa. Nah untuk adonan sisanya ini mau saya kukus dengan loyang yang agak kecil ya. Setelah 25 menit ini kita buka lagi tutup kukusannya, kita angkat ini ya yang loyang besar ya. Ini udah selesai 25 menit, kemudian kita angkat. Nah untuk loyang yang kecil ini kita beri 100 ml adonan warna pink. Ini kita kukus lagi ya, kita selesaikan, kita kukus, pokoknya paling akhir nanti kita kukus sama 25 menit ya. Dan untuk tadi loyang yang besar, setelah kita angkat kita tunggu sampai dingin dulu ya, baru kita potong. Nah ini kue lapis loyang yang pertama tadi ya. Ini sebelum dipotong, untuk pisaunya bisa dilapisi dengan plastik ya, jadi nanti tidak lengket pada pisau. Dan ini kita potong sesuai selera ya, untuk besar kecilnya seberapa sesuai keinginan masing-masing. Nah ini satu loyang tadi kita potong jadi 3, kemudian nanti baru dipotong kecil-kecil gitu ya. Setelah saya potong menjadi 3 bagian, kemudian ini mau saya potong kecil-kecil. Tapi kalau motongnya dengan posisi seperti ini susah juga ya. Ini mau saya pindahkan ke telenan saja, terus baru kita potong kecil-kecil. Nah tips untuk memotong kue lapis supaya potongannya rapi, yang pertama itu pastikan kue lapisnya itu sudah benar-benar dingin. Terus yang kedua, untuk pisaunya lapisi dengan ini ya, dengan plastik ya, supaya tidak menempel. Nah potongannya akan seperti ini, bagus, cantik ya kan, tuh kelihatan. Oke, ini kue lapisnya sudah selesai potong. Nah ini mau saya icip ya, tuh ini mau saya ambil per layernya gitu. Ini tuh lembut banget ya, tuh kelihatan banget lembut, kenyal. Dan ini tuh bikinnya juga gampang. Jangan lupa coba di rumah ya.